Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengalaman literasi dan refleksi saya yang berjudul Aku Wedhus Gembel dan Takdir Jadi Mahasiswa Kimia yang Kurang Tidur. Malam itu aku lagi menikmati hidup. Duduk santai di teras makan tahu goreng sambil scroll meme Facebook di HP. Tapi hidup memang tidak pernah memberi peringatan yang jelas. Tiba-tiba langit jadi merah. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan dan tetangga teriak. Merapi meletus, wedhus gembel turun. Refleks aku menoleh dan astaga, itu wedhus gembel. Awan panas raksasa yang larinya lebih cepat dari tukang parkir pas narik uang. Ibuku langsung narik tanganku. Lari Nopal katanya. Tahu gorengku piye bu? Protesku. Lari dulu, nggak ada gunanya jadi mayat kenyang. Aku pun lari sekencang-kencangnya merasa seperti atlet olimpiade dadakan. Sampai di pengungsian, aku langsung ngedrop, nafas ngos-ngosan, keringetan. Dan baru sadar aku ninggalin sandal sebelah. Di pengungsian, suasana hening dan tegang. Tapi di satu sudut, aku melihat beberapa orang berbaju putih mengutak-atik sesuatu di meja. Seseorang dari mereka menuangkan cairan ke tabung reaksi dan tiba-tiba, boom, busa putih meledak keluar seperti miniatur letusan Merapi. Aku yang tadi capek, habis lari, langsung hidup lagi. Wah, keren, nggak bahaya, tak? Ya, ini reaksi kimia, kata kakak relawan santai banget. Dan disitulah hidupku berubah. Aku mulai penasaran, aku kepo, bertanya, ini itu sampai kakak relawan itu kelihatan kayaknya kesel dan ngajarin aku. Aku ingin tahu kenapa gunung bisa meletus. Kenapa abu vulkanik bikin tanah subur. Ternyata abu vulkanik menyuburkan tanah karena mengandung mineral penting seperti kalium, fosfor, magnesium, dan fossulfur yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, kalsium oksida membantu menetralkan keasaman tanah. Seiring waktu, abu mengalami pelapukan dan melepaskan unsur hara yang membuat tanah vulkanik sangat subur. Singkat cerita, sekarang aku adalah mahasiswa kimia. Tiap hari di lab ngaduk-ngaduk cairan kayak dukun sakti. Kurang tidur dan mulai mempertanyakan kenapa nggak kuliah di jurusan yang lebih damai kayak pertanian hidroponik kayak pajak kayak atau manajemen emosi. Dulu aku lari dari wedhus gembel, sekarang lari dari deadline laporan yang lebih meledak-ledak dari eksperimen. Dulu takut sama letusan gunung, sekarang lebih ngeri sama dosen yang bilang modul ajarnya dikumpulkan besok pagi ya. Tapi hey, hidup memang penuh plot twist. Dulu dikejar wedhus gembel, sekarang malah ngejar ilmu. Sama-sama bikin stres, tapi yang ini ada sertifnya kan. Hihi. Nah, itulah tadi sedikit narasi literasi yang saya alami berkaitan dengan pengalaman saya dengan wedhus gembel. Wedhus gembel adalah istilah populer di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, yang merujuk pada awan panas guguran dari letusan gunung berapi, terutama Gunung Merapi. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa wedhus yang berarti kambing dan gembel yang artinya berbulu lebat atau kusut. Jadi, wedhus gembel secara harfiah berarti kambing berbulu kusut, yang menggambarkan bentuk awan panas yang bergulung-gulung dan menyerupai bulu kambing gembel ketika meluncur menuruni lereng gunung. Dalam vulkanologi, wedhus gembel dikenal sebagai awan panas guguran, yaitu massa gas panas, abu vulkanik, dan material vulkanik lainnya. Meluncur dengan kecepatan tinggi bisa lebih dari 100 km per jam, bersuhu sangat tinggi bisa mencapai 300-700 derajat Celcius, dan berbahaya karena dapat membakar, menghancurkan, dan menyebabkan kematian dalam hitungan detik. Wedhus gembel terjadi ketika kubah lava di puncak gunung runtuh, kemudian letusan eksplosif melemparkan material pijar yang kemudian turun sebagai material guguran panas. Dari fenomena ini, ilmu kimia dapat menjelaskan kejadian ini, yaitu bahwa awan panas merupakan hasil dari proses fisik dan kimia yang terjadi di dalam perut bumi.
Tekanan dan suhu tinggi menyebabkan batuan meleleh, dan saat meletus terjadi perubahan bentuk zat serta reaksi kimia pembentukan gas-gas vulkanik seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan uap air. Ini menjadi contoh nyata perubahan kimia dan fisika secara bersamaan dalam kehidupan nyata. Awan panas mengandung berbagai jenis gas berbahaya seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan gas beracun lainnya. Ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran tentang kimia lingkungan. Dari hasil refleksi narasi di atas, pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Setelah mempelajari konsep refleksivitas dari Anthony Giddens, saya memahami bahwa individu dalam masyarakat modern tidak lagi hanya mengikuti tradisi, tetapi secara aktif merefleksikan, mengevaluasi, dan menyesuaikan tindakan berdasarkan informasi dan pengalaman yang terus berubah. Refleksivitas menjadi identitas diri sebagai sesuatu yang dibentuk secara sadar dan terus-menerus, bukan sesuatu yang bersifat tetap atau diwariskan sepenuhnya. Dalam dunia yang dinamis dan penuh ketidakpastian, kemampuan untuk berpikir kritis terhadap diri sendiri dan lingkungan menjadi sangat penting. Pemahaman ini juga memperluas pandangan saya terhadap proses pembelajaran, terutama dalam peran saya sebagai calon pendidik. Refleksivitas mendorong saya untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga memfasilitasi siswa agar mampu merefleksikan pengalaman belajarnya secara aktif. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Refleksi yang kedua adalah, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, setelah menyusun naratif literasi, saya makin yakin bahwa literasi memiliki pengaruh yang sangat besar dan manfaat nyata dalam kehidupan. Melalui proses penulis naratif, saya menyadari bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tapi mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Literasi menjadi bekal penting dalam kehidupan, menjalani pendidikan, berinteraksi sosial, dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, refleksi dari pengalaman literasi memperkuat keyakinan saya bahwa literasi membentuk cara pandang dan pola pikir. Dengan literasi, saya lebih mampu menyaring informasi, membedakan fakta dan opini, serta memahami berbagai sudut pandang. Hal ini sangat membantu saya dalam belajar, bekerja sama dengan orang lain, dan membentuk identitas diri yang lebih matang dan terbuka. Maka dari itu, saya meyakini bahwa literasi adalah fondasi utama dalam pengembangan diri dan peran saya di masyarakat. Refleksi yang ketiga adalah bagaimana pengalaman saya mengenai literasi dapat menolong siswa untuk mempunyai budaya literasi. Pengalaman saya adalah membangun kemampuan literasi, memberikan pemahaman mendalam bahwa literasi adalah proses yang tumbuh melalui kebiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa mencintai membaca dan menulis tidak lahir secara instan, melainkan melalui rangsangan yang konsisten, misalnya melalui akses bacaan yang menarik, diskusi yang memantik rasa ingin tahu, dan kebebasan untuk mengekspresikan pikiran. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pengalaman literasi pribadi dapat menjadi modal berharga dalam menumbuhkan budaya literasi di kalangan siswa. Dengan berbagai pengalaman dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran, saya bisa menumbuhkan semangat literasi melalui strategi yang relevan dan menyenangkan, seperti membaca bersama, menulis refleksi, membuat proyek literasi, atau mengaitkan bacaan dengan kehidupan nyata siswa. Selain itu, saya juga bisa menjadi contoh nyata bagi siswa bahwa literasi bukan hanya tugas akademik, melainkan kebiasaan hidup yang memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan. Melalui pendekatan ini, saya berharap bahwa siswa tidak hanya mampu membaca dan menulis, tapi juga memiliki kesadaran literasi sebagai bagian dari gaya hidup dan cara berpikir mereka. Refleksi yang keempat adalah, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai calon guru, hal yang paling saya lakukan
untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi adalah menciptakan ruang dan suasana belajar yang mendorong minat membaca, menulis, dan berpikir kritis secara alami dan menyenangkan. Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian, tetapi juga memberi ruang bagi siswa mengeksplorasi ide, berdiskusi, dan mengekspresikan pendapat melalui berbagai bentuk literasi. Saya juga ingin menginisiasi kegiatan literasi di luar kelas, seperti pojok baca, jurnal refleksi harian, klub literasi, dan kegiatan menulis kreatif yang melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, saya ingin melibatkan orang tua dan komunitas sekolah agar budaya literasi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten, saya berharap dapat menumbuhkan kecintaan terhadap literasi yang tidak hanya bertahan selama di sekolah, tetapi juga menjadi bekal hidup siswa di masa depan.